bikin narasi horor dari konsep unik pada komedi-komedi 80-90-an tampaknya udah jadi trademark baru bagi sutradara Christopher Landon. Kayak di film Freaky ini, dia ngubah cerita bertukar tubuh yang kocak dalam film Freaky Friday menjadi sebuah cerita slasher ala Friday the 13th. Yang bertukar tubuh dalam cerita Freaky ini bukan ibu dan anak, melainkan seorang cewek remaja bernama Millie dengan seorang serial killer yang berjulukan The Butcher. Nggak dijelasin sih memang kenapa si The Butcher ini sengaja memilih Millie untuk bertukar tubuh atau semua itu hanya ketidaksengajaan. Namun yang wow, aku juga bertukar tubuh dari anak kecil jadi makhluk gua. Jadi powerful gitu. Jadi yang jelas si Millie dalam The Freaky ini hanya punya waktu 24 jam untuk melacak The Butcher yang menyamar menjadi dirinya yang bergerilya ke sekolah membunuh orang-orang sebagai dirinya untuk mencuri pisau ajaib yang disita polisi dan bertukar tubuh kembali sebelum pertukaran mereka menjadi permanen. Walaupun basically ini adalah cerita Millie, cewek yang gak populer di sekolah dan dealing with keluarga yang jadi renggang sejak kepergian ayah, tapi sebenarnya justru si Vince Vaughn yang menggendong film ini. Aktor berbadan gede itu jadi highlight film ini berkat penampilan dual actingnya. Dia bisa jadi brutal lalu juga bisa jadi kocak. Terutama di bagian saat dia harus berperan menjadi Millie yang terperangkap di tubuh lelaki dewasa. Dan Steve Vaughn actually memang lebih banyak menghabiskan durasi sebagai Millie yang terperangkap ketimbang sebagai monster pembunuh. Komedi datang dari Vince Vaughn yang harus memainkan karakter yang berorientasi dulu terhadap tubuh barunya. Ini bayangkan gimana gelinya cewek saat pertama kali sadar dia sekarang harus kencing berdiri. Ataupun dari si pria gede ini harus bertingkah lembut, kayak joget-joget gitu, tingkah yang kontras sekali dengan tubuhnya. Namun film ini juga bijak untuk nggak membuat tokoh ini, Millie dalam tubuh Butcher ini bertingkah generik kayak istilahnya kayak banci gitulah. Film itu nggak bikinnya kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kan logikanya karakter itu memang badannya besar kayak tubuh karakter gameku sekarang ini. Dan dia memang tenaganya kuat, jadi dia nggak langsung dibikin lemah lembut gitu. Seperti ada adegan ketika Millie dalam tubuh gedenya itu merasa bersalah setelah menyakiti teman-temannya. Dia cuma mau dorong pelan tapi jadinya malah terbang hampir menyeberangi ruangan gitu lah. Nah, jadi dua lapis acting kayak gini nih, si Vince Vaughn tuh berhasil mengenai actingnya dengan sangat meyakinkan. Sebaliknya, si Catherine Newton yang jadi Millie yang asli nggak banyak kebagian porsi untuk bermain-main dengan perannya. Karena bagi Cat tuh sebenarnya acting dia sebagai Millie yang beneran dengan berakting sebagai Millie yang jiwanya adalah jiwa seorang pembunuh berdarah dingin, simpelnya itu hanya kayak berpindah dari peran yang banyak omong ke peran yang lebih banyak diam, ke peran yang lebih sinis gitu. Jadi nggak banyak layer di karakter peran si Millie setelah tokohnya bertukar tubuh dengan si Butcher. Memang porsi aksi dan bunuh-bunuhan lebih banyak dilakukan oleh Cat. Mungkin dia bisa have fun di sini. Tapi nggak benar-benar impresif karena ya stunt kayak gitu tuh selalu ada bantuan kamera, editing, bahkan ada koreografinya. Jadi dia nggak terlalu banyak eksplorasi karakter lah dari segi acting. Secara karakterisasi memang ini
disebabkan oleh karakter si Catherine Newton itu kan sebagian besar dia jadi pembunuh gitu. Jadi pembunuhnya ini harus satu dimensi, terpaksa ditulis satu dimensi. Walaupun memang sebenarnya bisa menarik kalau film ini menggali lebih dalam soal Butcher yang begitu dalam tubuh Millie, dia kan jadi lemah gitu, tubuhnya jadi lemah, dia jadi kesulitan bunuh orang. Nah, bisa menarik kalau film menggali ke sana. Tapi nanti pesan dan gagasan cerita bisa gagal kalau kita sampai bersimpati kepada tokoh pembunuh. Jadi keluar dari konteks yang ingin disampaikan oleh film Freaky ini. Reaksi orang-orang di sekitar mereka terhadap pertukaran tubuh itu juga turut mengundang tawa dan menjadi tambahan dari elemen komedi dan memantik kejadian-kejadian yang menarik. Namun, hal paling freaky dari konsep tukar tubuh ini adalah gimana serial killer ternyata punya sense of fashion yang lebih tajam daripada cewek remaja. Jadi kan Millie tadinya diledekin teman-temannya tuh di sekolah karena selera pakaiannya yang ya nggak populer lah gitu. Tapi ketika si Butcher yang ngendaliin tubuhnya, yang ketika mereka sudah bertukar tubuh, si Millie tampil ke sekolah dengan jaket kulit dan rambut diikat kayak kepang, kayak ekor kuda gitu, satu ponytail. Dan itu dia langsung kelihatan badass gitu. Teman-teman yang tadinya ngeledek kini jadi terkesima. Mereka dia langsung jadi wah cakep nih cewek kayak gitu kan. Jadi si monster pembunuh itu ternyata lebih jago sebagai seorang remaja, mengarungi kehidupan remaja ketimbang remaja itu sendiri. Ini kocaknya itu salah satunya di sana. Nah, itu semua tuh sesuai dengan konteks dan gagasan film tadi yang kusebut. Karena sebenarnya si Millie yang dirasuki oleh jiwa si Butcher itu sekarang melimpah ruah oleh confidence. Selama ini dia nggak punya itu, Millie yang asli nggak punya itu. Sedangkan si serial killer sudah barang tentu dia menguasai yang namanya confidence itu sedari awal. Karena kan memang kita lihat seekor singa itu tentu tak akan pernah mendengar opini dari para domba gitu. Seumur umur si serial killer ini pastilah nggak pernah peduli sama opini orang-orang yang di benaknya itu bakal jadi korban dia aja gitu. Jadi intinya tuh si Butcher tuh punya confidence yang lebih tinggi daripada Millie. Nah, masalah confidence, kepercayaan diri inilah yang jadi topik utama dalam film Freaky. Film ingin nunjukin bukan masalah kita kecil atau tinggi atau besar atau kita cakep atau kita jelek gitu. Pada akhirnya yang beresonansi terhadap orang-orang sekitar itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita, spirit kita, semangat kita, bagaimana karakter kita di dalam. Nah, kita berani itu sebenarnya bukan karena kita berbadan besar, kita lemah bukan sebenarnya kita berbadan ceking. It was more than that. Karena kepercayaan diri itulah. Kepercayaan diri itu yang harus dipupuk. Nah, ini yang harus dipelajari oleh Millie dalam film Freaky. Konteks gagasan tersebut tuh jadi alasan buat film ini nge-cast cewek secakep Catherine Newton sebagai gadis tak populer. Ini sebenarnya awalnya jadi masalah buatku karena kan sebenarnya ini trope Hollywood 90-an banget. Ada karakter yang dibully yang dibintangi oleh bintang film yang memang udah cakep gitu. Dia dibully dengan didandanin cupu. Nah, karakter yang tadinya dibully terus dia tinggal makeover, pasti ada adegan dia makeover gitu kan. Dia pasang lipstick, dia pakai baju modis. Kalau dia tadinya pakai kacamata, dia buka kacamata, dia ganti model rambut. Dan voila, barulah orang-orang lihat dia sebagai cakep. Nah, ternyata si Catherine Newton itu di film Freaky ini juga kayak gitu. Aku nggak bisa percaya dia tuh nggak populer gitu di sekolah. Nggak bisa percaya kalau dia dibilangin jelek sama teman-temannya. Nah, tapi saat menghubungkan trope itu dengan gagasan film tadi tentang confidence tadi, semuanya tuh masuk gitu, membangun ke sebuah konteks gagasan yang memang jadi bangunan cerita film ini. Bahwa ketidakpercayaan diri Millie itulah yang membuat dia tampak lemah dan enak buat ditindas gitu. Jadi Millie ini temannya cuma 2. Keduanya tuh dari stereotip minor juga, dari LGBT dan dari karakter berkulit hitam.
Sehingga asumsinya adalah mereka bertiga ini sahabatan karena sama-sama bahan bulian gitu. Nah, nantinya pengalaman Millie saat dia memiliki tubuh yang gede, saat dia berada dalam tubuh si The Butcher, pengalaman itu menjadi dorongan semangat yang ia butuhkan supaya dia bisa belajar jadi lebih confident. Nah, bagusnya film ini tuh yang aku suka adalah si Millie ini diberikan kesempatan untuk mengembangin diri. Dia diberikan waktu untuk membuktikan dia bisa pede dan jadi berani saat tubuhnya sudah kembali ke tubuhnya sendiri. Jadi dia bisa jadi berani, bisa jadi pede tanpa bantuan tubuh yang gede itu. Nah, ini adalah cara film ngasih tahu bahwa tokoh Millie ini sudah belajar, bahwa arc-nya di akhir itu sudah komplit. Selagi yang bagus itu adalah kita juga melihat tidak susah bagi Millie untuk membuat teman-temannya percaya bahwa dirinya ada di dalam tubuh si pembunuh. Karena sahabatnya dapat melihat dan mengenali Millie yang sesungguhnya dari sikapnya yang terpancar di balik tubuhnya yang gede dan mengerikan lah dipandang orang. Nah, ini message yang kuat untuk anak-anak muda pasar film ini, bahwa ya semua tuh nggak bisa dinilai dari penampilan luar gitu. Selain oleh karakterisasi dan gagasan itu, film ini meriah juga oleh tropes dan reference, atau bahkan oleh parodi dari film-film lain. Salah satunya adalah adegan pembunuhan yang jadi pembuka film ini mirip banget sama adegan di film Scream. Nah, dengan banyaknya referensi kayak gitu aja film ini udah menghibur. Dan memang sebenarnya film ini masa puas untuk di situ aja gitu. Karena penulisan ke latarnya tuh nggak lebih dalam, nggak terlalu dalam. Dalam Freaky kita akan nemuin banyak elemen dan treatment yang ditaruh di situ hanya untuk seru-seruan, tanpa banyak pemikiran di dalamnya, tanpa banyak bobot di dalamnya. Misalnya kayak tulisan hari dan tanggal yang sempat muncul di awalnya disebut Rabu tanggal 11 gitu. Terus ada Kamis tanggal 12. Dan terakhir kan waktu mereka udah bertukar tubuh ada ditonjolin bahwa itu adalah hari Jumat ke-13 gitu. Itu kan dipakai sebenarnya buat referensi ke Jason Voorhees film Friday the 13th, ke superstisi Amerika bahwa tanggal 13 hari Jumat itu sial. Padahal informasi itu sebenarnya nggak ada hubungannya langsung sama cerita. Mereka bertukar tubuh itu kan bukan karena di hari Jumat, tapi karena ada dagger ajaib, ada belati ajaib yang bikin mereka bisa bertukar tubuh. Nah, mestinya kan belati atau dagger itu yang di eksplorasi cara kerja dan segala macamnya. Tapi kan nggak juga, cuma hanya di sebagian latar singkat dan cuma difungsikan sebagai pembawa limit waktu, jadi sehingga ada stake buat cerita. Jadi standar lah. Terus ada satu lagi aspek buatku yang mengganjal, yaitu adegan-adegan pembunuhan di film ini tuh didesain buat menghibur, sadis tapi menghibur gitu, menguatkan aura tongue in cheek film ini. Tapi aneh aja rasanya pembunuhan sadis itu kayak berlalu gitu aja gitu. Kita nggak benar-benar gimana ya, ya kayak hiburan aja, kayak kita bunuh laba-laba ini tuh udah habis. Karena yang dibunuhi itu juga, yang mati-mati di sini tuh adalah orang-orang yang jahat ke Millie, atau orang-orang yang nggak berhubungan langsung dengan Millie. Jadi kita nggak tahu merasa gimana gitu. Jadi saat si Millie dalam tubuh si Butcher membunuhin orang, kita nggak tahu kita mau bersorak demi Millie karena orang tadi itu udah jahat sama dia. Kita mau bersorak tapi juga nggak bisa karena yang beraksi itu bukan beneran Millie gitu, hanya tubuhnya saja yang Millie. Tapi juga kita nggak bisa mau kasihan juga nggak bisa ke korbannya gitu, karena mereka tadinya jahat.
kan jadi mixed feeling gitu, nggak bisa banyak emosi yang ada di balik setiap aksi mengerikan itu. Cerita baru menarik dan baru emosional, baru ada muatan emosi saat fokus di Millie yang berada di dalam tubuh The Butcher. Jadi sederhananya, kekurangan buatku adalah elemen bunuh-bunuhan dalam komedi slasher ini jadi kalah menarik ketimbang konflik atau bahkan ketimbang komedi fisik yang datang dari seorang raksasa yang berjiwa cewek remaja gitu. Jadi sebagai sebuah cerita slashernya malah tidak berfungsi dengan baik. Yang berfungsi justru komedinya aja. Itu aja sih sederhananya gitu. Tapi memang untungnya nuansa thriller itu tegang-tegangnya masih ada saat kejar-kejaran antara dua karakter ini, atau saat karena ada stake 24 jam itu loh, menciptakan batas yang bikin ya ada suspense lah sedikit. Ceritanya juga sebenarnya menarik, ada banyak muatan yang bisa kita ambil lah di balik hura-huranya. Cuma memang masalah penulisannya nggak bisa berkembang itu aja. Jadi ada satu karakter humanis, satunya lagi karakter monster yang bisa dibilang kartunis. Film nggak bisa ngembangin kedua-duanya gitu. Yang bisa dikembangin cuma karakter humanisnya. Karakter monsternya tidak bisa mengembang lebih berisi lagi, karena nggak mungkin karakter monster ini bakal mengundang simpati gitu. Karena nanti pesan dan gagasannya akan melenceng dari yang sudah diniatkan. Makanya film ini hanya mencukupkan diri sebagai penghibur, sebagai entertainment aja. Aku berikan film Freaky ini nilai 5,5. Oke, that's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review yang lain. Kunjungi mytheseed.com untuk baca reviewnya dengan lebih detail. Apakah menurut kalian nasib atau kehidupan kalian akan berbeda jika kalian punya penampilan fisik yang berbeda dari sekarang? Share with us in the comments. Remember, in life, there are winners and there are losers.